竟然送上门来了。起了上下2个天宫，不陪你多玩了。爸，一个新人，还是谁？应劫杀！不错，这。那2个天宫。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, geng? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua The Proud Emperor episode ke-13. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini, di mana diceritakan kelihatan salah seorang anggota muda yang sudah menguasai kekuatan prasasti. Dia nampak sedang bersujud melapor penginformasian orang yang menyakiti tuan muda kedua, dan bahwasannya orang yang menyakiti tersebut adalah Kuang Seng. Dan menurut si tuan muda, pada kesempatan hari ini kelihatan dia geram dan dia akan menghancurkan Kuang Seng hingga mengenaskan. Dan di sisi lain kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng, dia sedang berkultivasi menyempurnakan 3 berlian dan tentunya disertai dengan kekuatan transformasi menara. Lalu kelihatan juga Kuang Seng pada kesempatan hari ini sudah memiliki akses untuk ke istana surgawi, dan bahwasannya dia telah mendapatkan menara batas ruang dan waktu serta kekuatan dan energi. Dan untuk selanjutnya kelihatan Kuang Seng ia akan naik peringkat ke peringkat Xuan atau peringkat yang lebih tinggi lagi. 上来与我比划比划。 Dan oleh sebab itu, dia akan bisa lebih cepat naik ke pagoda kristal yang begitu kuat. Sehingga ia pun langsung selesai ya geng berkultivasinya. Dan keesokan harinya kelihatan Kuang Seng pun langsung berjalan-jalan ke medan arena pertarungan. Guna untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi. Dan benar saja kelihatan Suming, dia sedang berbaku hantam mengalahkan seseorang yang begitu kuat di peringkat 45. Dan pada kesempatan hari ini, Suming berada di peringkat 46, jadi dia geram terhadap orang tersebut. Lalu pada kesempatan hari ini, kelihatan Suming berhasil mengalahkan si tuan muda peringkat 45. Dan pada kesempatan hari ini pula, Suming pun berhasil menggantikan orang tersebut, dan Suming berhak menjadi peringkat 45. Dan tiba-tiba, dia pun menantang kepada seluruh orang-orang yang ada di medan arena persaingan untuk bersaing dengannya. 你这选榜45名，一群软蛋，必有一场好戏啊！ Tiba-tiba kelihatanlah sang pemeran utama kita Kuang Seng yang langsung datang menghampiri Suming. Dan dia pun langsung menantang kepadanya. Dan orang-orang yang ada di sisi mereka menganggap bahwasannya akan ada pertarungan yang cukup seru dan sengit antara Kuang Seng versus Suming. Dan kelihatan Suming langsung mengeluarkan kekuatan transformasi menara yang akan dilesatkan ke arah Kuang Seng. Dan Suming pun geram terhadap Kuang Seng dan ia ingin mencoba sejauh mana terhadap kekuatan Kuang Seng saat ini. Kelihatan Suming langsung mengeluarkan kekuatan tangan awan berdarah dan langsung dilesatkan ke arah Kuang Seng. Kuang Seng juga tidaklah diam di tempat dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan segel guntur dan pagoda guntur 7 segel yang langsung diarahkan langsung ke arah Suming.
Suming. Sehingga pada kesempatan hari ini Suming pun menyerah dan memberikan 1000 voucher koin emas kepada Kuang Seng. Dan Kuang Seng akhirnya berhasil mengalahkan pemuda Suming itu. Lalu Kuang Seng pada kesempatan hari ini kelihatan duduk di main red arena pertarungan seraya menantang seluruh arena pertarungan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pedang berat turun dari langit, dan pedang berat itu merupakan pedang berat milik Siguli, orang terkuat peringkat ke-43. Kelihatan Siguli pun langsung berhadapan dengan Kuang Seng, dan menurutnya sejak kapan main red arena pertarungan didatangi pendatang baru, dan dia pun terus membacot di hadapan Kuang Seng sehingga Kuang Seng pun sedikit berdiri dikarenakan mendengar kata-kata Guli yang tidak sopan terhadapnya. Dan kelihatan si Guli pun langsung mengeluarkan pedang beratnya itu dan tentunya ingin diserahkan atau dilesatkan ke arah Kuang Seng. 什么时候武斗场说过我的名字？这小子 Lalu sang pemeran utama kita, Kuang Seng, tidaklah diam di tempat. Dia pun langsung menggunakan pedang teratai miliknya. Dan sontak di tempat tersebut ada perbaku hantaman yang cukup keras dan serius antara Guli versus Kuang Seng. Dan semua orang pun terherman-herman melihat pertarungan tersebut. Dikarenakan menurut si Guli, Kuang Seng memiliki keterampilan yang begitu baik sehingga si Guli pun kesal. Dia pun langsung dengan cepat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Kuang Seng juga, dia pun tidaklah diam. Dia pun langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan pagoda guntur segel ke-7. Dan sontak di tempat tersebut, langit pun sontak menjadi hitam dan gelap. Lalu Kuang Seng pun pada akhirnya berhasil menghempaskan si Guli, dan si Guli pun galah ya geng. Tentunya di tempat tersebut si Guli langsung memberikan 1000 voucher koin emas kepada Kuang Seng. Dan lagi Kuang Seng menantang seluruh arena pertarungan lagi. Dan semua orang kembali dikejutkan dikarenakan datanglah sang penantang baru yang merupakan peringkat Suan ke-40, yaitu Lei Zhan. Dan dia pun datang langsung menghampiri kepada tuan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Kuang Seng. Dan dia langsung menghempaskan kekuatan kepada Kuang Seng dan menyerang kepada Kuang Seng. Namun sayangnya juga, sang MC kita atau pemeran utama kita Kuang Seng, dia berhasil mengembalikan keadaan sehingga Lei Zhan kalah dan terkapar di tempat. Dan Lei Zhan pun dia kembali memberikan 500 voucher koin emas. Lei Zhan. 好， 可以。 Sehingga Kuang Seng pun pada kesempatan hari ini meningkat besar dari 7.000 voucher koin emas menjadi 10.000 voucher koin emas. Kuang Seng juga pada kesempatan hari ini dikejutkan kembali ya geng, dengan kedatangan sang adik kecil yang kembali mendekati kepada Kuang Seng, yaitu adik kecil yang bernama Ling Mei-er. Dan Ling Mei-er pun itu sangat tertarik dengan koin emas milik Kuang Seng. Lalu kelihatan Ling Mei-er sedikit bertanya kepada Kuang Seng apakah Kuang Seng tidak ingin memberikan poin tersebut kepadanya. Lalu menurut Kuang Seng tentu saja dia akan memberikannya, dengan catatan dia harus bisa mengambilnya secara mandiri dan sendiri. Kelihatan Ling Mei-er langsung mengeluarkan kekuatannya dan dihantamkan ke arah pemeran utama kita Kuang Seng. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Seng kelihatan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Hal tersebut dibantah oleh Ling Mei-er. 这么爽快啊！ 那就要看。九雷印，五印雷轮掌，七印雷神塔。 Sehingga pada kesempatan hari ini di tempat tersebut terjadi kembali perbaku hantaman ya geng, antara Ling Mei-er versus Kuang Seng yang menginginkan koin emas milik Kuang Seng.
Dan kelihatan pada kesempatan hari ini juga Kuang Seng langsung kembali mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan roda guntur segel kelima yang sontak langsung disatukan menjadi 2 segel menjadi 1. Sehingga pada kesempatan hari ini Ling Meier sedikit kaget melihat Kuang Seng yang berhasil menyatukan 2 segel sekaligus, dan dia pun tidaklah diam, dia pun sontak langsung terbang ke atas dan mengeluarkan kekuatan kupu-kupu bunga pembunuh. Lalu kekuatan Kuang Seng juga versus Ling Meier, ia kelihatan juga pada kesempatan hari ini ada perbaku hantaman. Lalu Kuang Seng juga langsung mengeluarkan kekuatan hujan guntur. Namun si nona Ling Meier, ia malahan menghina kepada Kuang Seng, dikarenakan menurutnya Kuang Seng perlu berkultivasi beberapa tahun lagi untuk menyerang kepadanya. Lalu pada kesempatan hari ini pun kelihatan Kuang Seng dikelilingi oleh kupu-kupu misterius milik si nona Ling Meier. Lalu menurut orang-orang yang ada di tempat tersebut, mereka semua lagi bertanding, sepertinya Kuang Seng akan menyerah terhadap si nona cantik. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan Kuang Seng, dia tidaklah diam di tempat. Kuang Seng pun langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan naga guntur segel ke-8. Lalu menurut si nona Ling Meier, kekuatan Kuang Seng ini adalah kekuatan yang begitu menakjubkan, dan dia tidak akan membiarkan Kuang Seng melanjutkan kekuatan tersebut. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan kekuatan kupu-kupu pembunuh dan pembunuhan instan. Yang langsung dilesatkan ke arah Kuang Seng. Namun Kuang Seng berhasil mengeluarkan seluruh kemampuannya, sehingga si nona Ling Meier terkapar di tempat. Dan kelihatan si nona Ling Meier memberikan 400.000 voucher koin emas kepada pemeran utama kita, Kuang Seng. Dan Kuang Seng pun langsung berterima kasih kepada si nona Liu Meier. Dan semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut-kejut dan terheran-heran, dikarenakan Kuang Seng menjadi orang pertama pendatang baru yang berhasil mencapai peringkat ke-25. Dan perjalanan ini sangatlah berharga bagi Kuang Seng. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Kuang Seng langsung ditantang kembali oleh sang jenius peringkat Suan ke-19 yang mempunyai julukan seruling virus, yaitu dengan nama asli Xiao Luofeng. 居然闯到了选榜第25名，选榜第19，清还差2枚药材，需要花费点功。先看后出公子。 Namun sepertinya Xiao Luofeng tidak ingin menantang Kuang Seng di arena pertarungan hari ini. Dia sudah mempunyai misi dan rencana di balik layar. Dan menurutnya teman Xiao Luofeng, dia sedang memurnikan sebuah pil obat, tetapi ada 2 bahan yang hilang dan membutuhkan beberapa waktu untuk menyempurnakannya. Jadi dia pun langsung mengundang Kuang Seng untuk pergi berkumpul bersamanya. Dan Luofeng pun kelihatan dia memberikan surat kepada Kuang Seng, dan Kuang Seng dipersilahkan untuk melihat surat tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Seng pun akan menerima undangan tersebut. Lalu tuan muda Luofeng pun dia akan menunggu kedatangan Kuang Seng. 我朋友打算炼制一枚丹药，还请续选。先看看，届时。 Lalu singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini, Sin pun pada malam hari, akhirnya Kuang Seng pun pergi untuk menjalankan isi surat yang diberikan oleh Luofeng. Dan Kuang Seng pun dikejutkan dengan kedatangan orang yang begitu misterius. Sin ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.